Selamat datang di video ini. Anggota paling utara NATO bersiap menghadapi pertarungan di laut dengan Rusia. Ancaman Rusia terhadap keamanan global di masa mendatang akan memobilisasi negara-negara sekali lagi dengan perubahan yang menentukan dalam dinamika kekuatan global. Laut Baltik muncul sebagai titik fokus baru meningkatnya ketegangan antara NATO dan Rusia dengan Swedia diambang meninggalkan netralitasnya yang sudah lama ada dan bergabung dengan NATO. Perhatian telah beralih ke kemampuan Angkatan Laut Swedia yang tangguh. Langkah ini mewakili perubahan strategis besar di wilayah Baltik, wilayah penting yang dimiliki bersama dengan Rusia dan kini siap untuk dirusak. Potensi konfrontasi bawah laut kemungkinan keanggotaan Swedia di NATO menandai momen transformatif. Tidak hanya bagi Nordic Powerhouse namun juga bagi postur maritim aliansi tersebut di Laut Baltik yang biasanya merupakan negara non-blok. Peralihan Swedia ke NATO sebagai respons terhadap agresi Rusia mencerminkan perubahan besar dalam keamanan lanskap Eropa Utara. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan penting bagaimana kekuatan Angkatan Laut Swedia yang diakui akan membentuk kembali keseimbangan kekuatan di perairan Baltik yang rapuh. Peran apa yang akan dimainkan oleh armada kapal selam canggih Swedia di era baru pertahanan ini? Salah satu aset pertahanan utama yang dapat disumbangkan oleh Stockholm Aliansi akan dikonfrontasi di Laut Baltik, wilayah sensitif yang dimiliki bersama dengan Rusia. Langkah yang diharapkan telah tiba dengan menyebutkan aktivitas militer Rusia di Laut Baltik. Swedia telah mengambil langkah penting untuk memperkuat pertahanan negaranya seperti yang Anda ketahui bahwa Swedia secara tradisional merupakan negara non-militer. Namun kini Swedia telah bekerja sama dengan NATO yang sebelumnya tidak pernah bergabung, tetapi agresi Rusia di Ukraina tahun lalu menyebabkan Swedia mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO bersama dengan Finlandia. Finlandia menjadi anggota terbaru aliansi militer NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina. Sementara permohonan Swedia diblokir oleh Turki namun setelah diskusi yang panjang akhirnya Swedia dapat bergabung dengan NATO disahkan oleh Komisi Swedia dengan mengesampingkan netralitasnya. Dijanjikan bahwa dengan kekuatan dan potensinya tidak hanya berdampak pada keamanan kawasan Skandinavia namun juga pada kapasitas pertahanan di berbagai wilayah dan sektor. Ini seiring dengan langkah Swedia yang selangkah lebih dekat dengan NATO. Sebuah langkah telah datang dari Swedia yang akan menunjukkan bahwa Swedia adalah negara yang dapat dipercaya oleh sekutu NATO. Angkatan Laut Swedia sedang berekspansi. Keseimbangan kekuatan di Laut Baltik memang akan berubah karena kerusakan infrastruktur bawah laut baru-baru ini menunjukkan perairan Baltik menjadi semakin berbahaya setiap hari. Tetapi tidak ada negara anggota NATO yang memiliki angkatan laut yang besar di sana. Ini berarti Angkatan Laut Swedia yang terkenal dengan kebanggaan perlu diperluas untuk lebih melindungi kepentingan Swedia dan aliansi. Seperti yang Anda tahu kedalaman rata-rata Baltik adalah sekitar 60 meter. Hal ini membuatnya terlalu dangkal untuk kapal selam bertenaga nuklir Angkatan Laut Rusia dan AS. Namun menurut analisis pejabat NATO aturan armada kapal selam Swedia dipersiapkan dengan baik untuk lingkungan ini dan akan memberikan kontribusi besar terhadap kemampuan kapal selam NATO secara keseluruhan di Laut Baltik. Angkatan Laut Swedia memiliki tradisi panjang dalam membela negaranya dengan terampil di Laut Baltik dan Laut Utara, hingga kini Swedia masih memiliki pelaut dan kapal selam yang terampil. Swedia juga harus bertahan melawan Angkatan Laut Rusia yang berkembang pesat dan akan menerima 30 kapal perang baru tahun ini. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Swedia juga melakukan investasi besar-besaran di bidang pertahanan. Saat ini Angkatan Laut Swedia memiliki 7 armada corvet termasuk 5 kapal yang disebut Visby. Kelas corvet 2 kapal patroli, setengah lusin penyapu ranjau dan 4 kapal selam, dengan bergabung dengan NATO. Angkatan Laut Swedia harus meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya dan mendapatkan kemampuan permukaan yang memungkinkannya beroperasi di luar Laut Baltik. Karena ketika Swedia akhirnya bergabung dengan NATO, Angkatan Lautnya akan menghadapi tambahan karena tidak ada negara-negara Laut Baltik lain dalam aliansi ini yang memiliki angkatan laut yang sangat besar. Angkatan Laut Swedia selalu dipandang sangat kompeten tetapi juga sangat kecil karena sebagai negara non-blok,
Swedia tidak memerlukan angkatan laut lepas pantai, angkatan laut yang mampu beroperasi. Di laut terbuka angkatan laut Jerman adalah angkatan laut terbesar NATO. Di Laut Baltik Polandia telah membeli banyak peralatan tetapi tidak berfokus pada Laut Baltik. Angkatan Laut Denmark mungkin tidak cukup dalam situasi yang mungkin terjadi sehingga Swedia perlu berperan dalam Laut Baltik. Hal ini tidak berarti bahwa ketika Swedia akhirnya bergabung dengan NATO, Angkatan Laut Swedia akan diminta untuk menjaga Baltik sendirian. Namun Laut Baltik adalah tempat yang baik bagi Swedia untuk berkontribusi pada aliansi tersebut dengan bergabung dengan NATO. Swedia dapat segera memperluas aliansinya. Wilayahnya hampir sampai ke pantai Laut Baltik dan membawa serta pasukan yang dirancang untuk melawan Rusia. Salah satu elemen yang paling mengesankan adalah kapal selam domestik. Fitur terpenting dari kapal selam Swedia adalah mereka dapat bertahan di bawah air selama berminggu-minggu saat kapal selam konvensional beroperasi. Daya baterai saat berada di bawah air sebagian besar dari mereka harus muncul kembali setelah beberapa hari sehingga mesin diesel mereka dapat bekerja untuk mengisi ulang baterai. Namun kapal selam Swedia memiliki oksigen cair yang disimpan dalam tangki di kapal untuk menjalankan mesin diesel di bawah air untuk mengisi ulang baterai. Hal ini membantu mereka tetap bertahan, berada di bawah air lebih lama dan mengurangi risiko deteksi. Angkatan Laut Swedia mengoperasikan 3 kapal selam diesel listrik kelas Gotland yang dianggap sebagai salah satu kapal selam bertenaga konvensional terbaik di dunia. Dan kapal kelas Sodamaran yang lebih tua yang akan diganti ketika kapal selam pertama dari 2 kapal selam kelas A26 Beiringgir tiba pada tahun 2027. Kapal selam kelas Kinger A26B liter yang juga akan bergabung dengan armada Swedia dirancang khusus untuk menyerang dan melindungi infrastruktur bawah air yang vital. Yang dilihat NATO sebagai ancaman yang semakin besar dari Rusia dengan mengerahkan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh dan penyelam tempur. Namun Angkatan Laut Nordik juga berinvestasi pada kapal selam kelas Kinger A26B liter yang juga akan bergabung dengan armada Swedia. Norwegia memiliki armada kapal selam untuk melacak kapal-kapal Rusia. Salah satunya Norwegia mengoperasikan 6 kapal selam kelas Ula yang telah beroperasi selama 30 tahun. Oslo sedang mengupayakan peningkatan untuk memperpanjang masa pakai kapal kelas Ula, tetapi juga berencana untuk menggantinya dengan 4 kapal selam U-212CD buatan Jerman. Kapal selam dijadwalkan tiba antara tahun 2029 dan 35 CDU-212 adalah versi paling modern dari keluarga kapal selam U-212 yang sangat dihormati. Mereka dirancang untuk operasi CT di perairan dangkal. Mereka akan diam-diam dan menggunakan tenaga penggerak yang bergantung pada udara untuk bertahan di bawah air selama berminggu-minggu. Denmark di sisi lain menonaktifkan rangkuman terakhirnya pada tahun 2004 namun sekarang mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak dalam waktu singkat. Keamanan maritim telah menjadi kekhawatiran yang semakin besar bagi negara-negara di tengah meningkatnya ketegangan dengan Rusia. Kapal perang Rusia yang ditugaskan di Armada Utara dan Baltik masih menimbulkan ancaman sehingga negara tersebut menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakannya. Swedia telah mengumumkan perlunya mempersiapkan perang melawan Rusia. Pada konferensi nasional, Menteri Swedia menyampaikan pernyataan bahwa ancaman dari Rusia harus ditanggapi dengan serius. Setelah 210 tahun tidak mengenal perang, Swedia harus bersiap menghadapi kemungkinan konflik bersenjata. Menteri menekankan bahwa situasi keamanan saat ini di Eropa memerlukan peninjauan kembali. Pendekatan terhadap kebijakan pertahanan persenjataan kembali Rusia yang cepat perlu ditanggapi dengan sangat serius. Selama hampir 210 tahun perdamaian telah menjadi teman yang disambut baik oleh rakyat Swedia, namun saat ini semuanya telah berubah dan situasi keamanan semakin memburuk. Sebagai menteri yang bertanggung jawab perlu untuk menjelaskan hal ini kepada rakyat Swedia, Menteri juga mengumumkan inisiatif pemerintah Swedia untuk meningkatkan kapasitas pertahanan negaranya. Dan meningkatkan kesadaran warga akan potensi ancaman perang dengan mengambil tindakan sejalan dengan perkembangan yang telah Rusia latih armada utaranya baik dalam pemahaman teoritis maupun latihan praktis dengan kemampuan khusus.
Penekanan pada awak kapal selam nuklir, peningkatan aktivitas militer dan perluasan infrastruktur di kawasan Arktik telah mendorong Rusia untuk memperluas kehadirannya di Arktik. Langkah ini sekali lagi menggarisbawahi kepentingan strategis kawasan Arktik yang menawarkan rute dan sumber daya laut baru. Jika kita menarik kesimpulan dari perkembangan ini, tampaknya setelah bergabung dengan NATO, Swedia akan menjadi bagian dari aliansi dengan tanggung jawab maritim jauh melampaui Laut Baltik, Laut Utara dan Teluk Benia. Tetapi Laut Baltik akan segera menjadi apa yang oleh para pendukung aliansi Atlantik Utara disebut sebagai Danau NATO. Samudera kecil jauh dari kata damai karena kepentingan strategis dan geografinya yang kompleks. Laut Baltik berubah menjadi papan catur di mana kedalaman perairan lebih menguntungkan kapal selam siluman Swedia yang canggih dibandingkan kapal selam nuklir yang lebih besar. Pertarungan kapal selam yang rumit di mana potensi kontribusi Swedia kepada NATO dapat dirusak. Masuknya Swedia ke dalam NATO yang penting tidak hanya memperluas akses aliansi tersebut ke pantai B, namun juga membawa serta angkatan laut yang mampu beroperasi dalam kondisi maritim yang unik ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.